Oke, welcome Taurus. Iya, ini untuk readingan awal tahun, awal Januari 2026. Selamat datang di Lentera Intuitif. Tadi kayaknya aku lupa Aries nggak aku sambut. Ya, ini channelnya Lentera Intuitif by the way. Beberapa readingan terakhir aku kayaknya lupa memperkenalkan diri. Ya, Taurus untuk awal tahun kalian, awal Januari, awal tahun. Aku ngerasa awal tahun ini kalian lagi berusaha untuk menutupi atau mengobati rasa kehilangan kalian. Aku nggak tahu apa yang udah terjadi sepanjang 2025 kemarin. Cuma apapun yang udah hilang masih kerasa berbekas ya sampai ke awal tahun ini, dan kalian masih berusaha mencari ini gimana ya cara aku mengobatinya ya. Caranya nutupin yang udah hilang kemarin gimana ya. Aku nggak tahu sih, ini bisa jadi soal kerjaan, bisa bisa jadi soal apa ya, relationship. Mungkin kalian ngerasa kehilangan ada soal orang yang dekat dengan kalian yang mungkin lost contact, atau kalian ada konflik sampai nggak saling ngobrol lagi, atau bahkan yang apa yang benar-benar meninggal dunia. Itu juga apa ya, turut berduka kalau soal itu. Cuma rasa kehilangannya aku ya kerasa banget lah. Rasa kehilangannya lagi berusaha diobatin bangetnya sama kalian. Dan crossing the reading kita punya hanging man. Oke, aku ngerasa ini ada perasaan susah untuk ikhlas ya. Iya, mungkin kalian udah coba, mungkin kalian juga udah apa ya, udah konseling sana sini untuk bisa lebih ikhlas ngelepasinnya, untuk bisa lebih menerima. Cuma tetap aja kayaknya kalau udah hilang, tetap sadar nggak sadar kalian masih tetap nyari gantinya nggak sih. Ya jujur ya, yang udah hilang ini, walaupun kalian ngakunya mungkin, atau kalian ini sendiri eh, berusahanya sih untuk mengikhlaskan ya. Cuma diikhlasin gimana pun kalian tetap cari gantinya, bukan? Iya, lubang yang kosong itu tetap nggak ada yang bisa ngisi, bukan? Iya kan, walaupun mungkin bakal ada yang apa sih, bakal ada yang komen atau bakal ada yang argue gitu. Ya kalau apa ya, kalau kita udah ikhlas mah harusnya kita bisa lebih apa ya, lebih uh, harusnya kita udah bisa move on, cari gantinya gitu kan. Ya cuma aduh, ini agak kontroversial kayaknya kalau aku ngomong. Cuma sebenarnya kalau emang hal itu sepenting itu gitu, orang itu sepenting itu, pekerjaan itu sepenting itu, eh, tetap nggak bisa dicari gantinya. Iya, tetap apa ya, ya itu cara kita untuk menghormati hal yang udah hilang ya, bukan dengan mencari gantinya. Yang aku maksudnya kayak gantinya yang benar-benar sama seperti itu, enggak. Ya kita harus cari yang lebih baik dari itu, bukan cari orang yang sama atau pekerjaan yang sama lagi, enggak. Kita harus tetap bisa menghormati apa yang udah hilang dengan mencari, dengan menjadi lebih baik, enggak dengan cari yang sama. Wah, ribet sih itu ya. Aku tahu itu bukan hal yang umum dikatakan orang. Aku sangat aware gitu kalau itu bisa mengundang argumen, but anyway. Di bawahnya kalian punya Queen of One as a root of reading, dan pas energinya ada Six of Sword. Nah ini yang ku bilang, kayak energi move onnya tuh ada di Six of Sword. Ada perubahan yang signifikan di hidup kalian. Dan kalau ngomongin soal apa ya, soal cari gantinya yang lebih baik, aku ngerasa kalian punya keyakinan itu di diri kalian. Kalian cukup percaya diri untuk bisa dapetin hal yang lebih baik lagi. Iya, kalian udah cukup apa ya, walaupun untuk bisa dibilang ikhlas masih sulit ya.
tapi kalian udah aktif untuk mencari gantinya kok, untuk apa ya, untuk seenggaknya kalaupun nggak aktif mencari, kalian punya kepercayaan diri itu kok. Kalian percaya kalau kalian pantas dapetin yang lebih baik. Ya walaupun ya nggak harus sama, dan emang harusnya nggak sama. Aku ngerasa Five of Cups di sini karena dia apa sih, cupsnya di sini atau si cawannya di sini mereka kelihatan kayak identik gitu sama. Iya, aku curiga kalau di deck ini kayak simbol-simbolnya mereka bikin copy paste. Anyway, aku ngerasa yang kalian cari itu sebenarnya bukan apa ya, yang kalian cari itu malah harus plek ketiplek sama gitu, ngerti gak sih? Harus, karena aku hilangnya sih, karena kemarin aku udah kehilangan A, ya aku harus bisa dapetin A lagi nih. Itu tuh itu loh yang coba aku apa, yang coba aku highlight dari tadi, yang coba aku garis bawahin soal gimana kita mengikhlaskan. Iya, dan itu yang bikin kita susah ikhlas, soalnya kita udah nyari kemana-mana, kita nggak nemu lagi ini si A kayak gitu. Iya, makanya aku pikir deep down kayaknya kamu percaya, kamu yakin kamu pantas dapetin yang lebih baik dari A. Makanya kalau ngelihat Six of Swords di sini, nggak apa-apa sih, mungkin kedepannya kita tetap tetap maju, kita tetap ngejalanin hidup. Kalau kedepannya kita ketemu B atau C, tapi dia bisa apa ya, bisa mengisi, atau bisa ya bisa mengisi kekosongan yang ditinggal si A, ya nggak apa-apa, kita sama si sama sama B aja atau sama C kayak gitu. Nggak harus bener-bener kita cari A, ribet ya, aduh. Ya pokoknya begitu deh. Crowning reading ada Ace of One, future energinya ada Seven of Sword. Oke, kita bahas dari Ace of One-nya dulu ya. Ace of One ini mungkin uh, kalau ngelihat di sini ada Ace of Cups yang hilang. Ya, ini ada satu cups, ada satu cawan yang dia rindukan. Mungkin yang kalian apa ya, mungkin yang kalian butuhkan sekarang tuh bukan cawan penggantinya. Ngerti gak sih? Ya itu yang tadi ku bilang, ini kayak aku nerusin argumen yang tadi. Tapi yang kalian butuhkan tuh justru tongkat ini, justru wands ini untuk mengisi kekosongan. Ya aku nggak tahu ya, mungkin yang hilangnya dari kalian ini sangat dekat dengan hati kalian, jadi ikatannya sangat emosional. Entah itu entah kalian udah kerasan banget di tempat kerja itu, udah kondisinya atau hubungannya udah kekeluargaan banget, jadi begitu kalian keluar tuh ya, atau kalian keluarnya karena harus pindah tempat tinggal kayak gitu, atau dipindah apa ya, dipindah kerjaan kayak gitu, jadi berasa banget kehilangannya. Kalian gak ngerasain rasa kekeluargaan yang sama lagi di tempat kerja yang sekarang. Soalnya kalau ngelihat S of One di sini, mungkin tempat kerja kalian sekarang tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat goals oriented, sangat-sangat fokus, sangat-sangat ambisius. Jadinya kalian nggak berasa apa sih, kayak atmosfer kekeluargaan yang kalian dapetin di pekerjaan sebelumnya tuh nggak ada lagi di sekarang. Cuma mungkin emang itu yang kalian butuhin. Iya, mungkin itu apa sih, kalau ngelihat ada Six of Swords di sini terus jadi Seven of Swords di sini, kerasa banget kan ada perkembangan secara mental untuk kaliannya sendiri. Mungkin dengan begitu kalian bisa belajar untuk lebih dewasa. Iya, kalau ngelihat apa sih Queen of Wands apalagi, mungkin kalau lingkungan kerjanya lebih ambisius gitu dan interaksinya jadi goals oriented kayak gitu, mungkin bakal ada rasa sikut-sikutan. Dan gimana ya, aku ngerasa dari situ kalian bisa lebih cerdas menghadapi lingkungan profesional seperti itu. Mungkin di apa ya, di saking cerdasnya mungkin kalian jadi harus hati-hati untuk tidak, untuk nggak jadi curang kali ya. Kalian harus bisa lebih jujur. Kalau aku ngeliat Seven of Swords tuh kayak dia tuh bergerak apa ya, dia berjalan maju. Soalnya Six of Swords sebelumnya kita ngomongin soal move on, soal hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah si Seven of Swords ini dia nggak yang apa ya, dia bisa agak cules begitu, bisa agak
Ya jujur mungkin kalau ngelihat sebelumnya udah siap nih untuk hijrah, udah siap nih untuk ya udah deh nggak apa-apa aku pindah aja, terus si barang bawaannya kan kalau pindah gitu mungkin nggak semuanya bisa dibawa kan, harus ada yang ditinggalin. Nah yang tadinya kita udah ikhlas nih ninggalin ini karena ada Seven of Swords, masih dibawa aja tuh si barang bawaannya, padahal kita bilangnya ya udah ini tinggalin aja di sini, tapi masih aja dibawa. Atau masih aja ada kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin yang sebelumnya kalian udah bertekad untuk mengurangi atau berhenti. Ya paling paling cepet atau paling gampang kalau buatku kayak apa ya, kayak ngegame sih belakangan. Aku main main Titan Quest itu agak-agak, aku udah bilang kayak udahlah main Titan Quest apalagi sih yang dicari kayak gitu, terus aku mau fokus aja ngerjain ini. Tapi barusan banget sebelum mulai reading aku masih main Titan Quest gitu, kayak gara-gara apa ya, gara-gara mau reading tapi masih agak antar deh Titan Quest dulu bentar. Itu kan kayak aku kan udah bilang kayak aku ngerasa udah nggak worth it lagi gitu main game itu, soalnya udah tamat juga dan aku udah kayak udah tahu gitu semua seluk beluk gamenya, nggak ada lagi yang bisa aku explore di situ. Tapi di waktu-waktu apa ya, waktu-waktu uh, yang harusnya aku istirahat, aku malah masih main Titan Quest. Kita harus lebih jujur soal itu sih kalau kita mau bener-bener apa ya, bener-bener mau pindah, bener-bener mau hijrah ya, hijrahlah sepenuhnya. Oke, posisi kalian sebagai penanya ada The Star dan lingkungan kalian ada di Four of Swords. Kalau ngelihat The Star, kalian sangat-sangat hopeful ya. Kalian punya hopeful tuh apa ya? Harapan besar kalau ke depannya. Mungkin kalaupun iya si Ace of One-nya ini apa sih Ace of Cups-nya ini nggak ketemu lagi, kedepannya bisalah nemu yang lebih baik. Aku bakal sering mengulang-ulang apa sih kalimat itu di reading ini sih. Kedepannya mudah-mudahan bisa ketemu yang lebih baik. Dan kalau apa ya, dan kalau udah ketemu yang lebih baik ya kitanya juga udah harus jadi pribadi yang lebih baik. Jangan apa ya, jangan ngomongnya kita bakal berhenti atau berubah tapi masih tetap dilakuin aja, kan nggak bisa begitu. Dan Four of Swords-nya mungkin ini ada di masa apa ya, masa tenang kali ya, aku nggak bisa bilang tenang juga ya, cuma apapun yang biasanya kalian lakukan, apapun yang biasanya kalian kerjakan, saat ini kalian sedang beristirahat dari semua itu. Atau mungkin kalaupun iya tubuhnya nggak tubuhnya tetap masih harus kerja, at least mentalnya sedang beristirahat. Jadi kalian butuh waktu dulu untuk apa ya, bukan berpikir ya, ya bisa jadi sih, butuh waktu untuk berpikir lebih jernih kali ya. Ya aku bisa, ya kalau ngelihat ada Queen of One di bawah sama Ace of One di atas, kayaknya lagi banyak yang ngomporin kalian ya. Aku dari tadi nyari kata ngomporin itu kayak out of the blue gitu. Kayaknya lagi banyak yang ngomporin kalian ya, entah itu apa sih, entah itu di depan atau di belakang. Aku mikirnya kayak mungkin kalaupun gak ada gitu yang ngomporin kalian, mungkin kalau semua masalah ini kalian gak cerita ke siapapun, justru yang ngomporinnya tuh malah dari diri kaliannya sendiri. Kalian yang manas-manasin diri kalian dengan bilang ya aku bisa dapet tempat kerja yang lebih baik gitu. Wah, ntar di tempat kerja yang baru aku bakal lebih bla 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 gitu. Aku bakal uh, ambisius lah begitu. Banyak lah cita-cita aja. Kalian yang coba nge-hype diri kalian sendiri untuk lebih semangat. Cuma mentally kayaknya aku ngerti kalian sedang coba ngebangun kepercayaan diri kalian sendiri lagi. Cuma kalau udah mulai uh, kalian harus tahu lah kapan waktunya untuk istirahat ya. Soalnya percuma kalian nyemangatin diri kalian tapi pekerjaannya belum ada, badannya belum bisa kalian gerakin, apa ya, gimana cara menyalurkan semangatnya kalian itu loh. Kan gak mungkin kita lagi semangat gitu kan, terus ya udah
aksinya apa, oke kita molor. Gak bisa kan, kayak mana ada orang lagi semangat molor, gak bisa lah orang lagi semangat disuruh tidur. Iya, orang lagi semangat tuh disuruh kerja bukan disuruh tidur. Jadi itu mungkin bisa di apa ya, uh, bisa disadari gitu. Kalian lagi semangat tapi kerjaannya lagi nggak ada, simpen dulu semangatnya. Waktunya istirahat, kalian istirahat, ntar balikin lagi semangatnya begitu kerjaannya udah di depan mata. Hopes and fear-nya ada The Devil, outcome-nya ada Ten of Swords. Ten of Swords ini yang tadi yang tadi mau ku bahas sih, tapi kita dari The Devil dulu. The Devil ini ada di, takutnya sih kalian malah jadi karena udah terlalu udah terlalu semangat, udah terlalu hype ke diri sendiri, takutnya kalian malah jadi malah jadi terkekang. Ngerti gak sih? Kalau kalian punya target, misalnya kalian punya hal yang ingin kalian capai di tahun ini gitu, apalagi kemarin ngerasa kayak udah kehilangan banget nih, udah kehilangan banget soal satu hal yang kalian anggap penting banget, terus kalian mutusin buat pokoknya aku bakal cari yang lebih baik, kayak bertekad seperti itu. Kalau kita terlalu ambisius, terlalu berpegang teguh terhadap apa yang kita cita-citakan kayak gitu, itu bisa jadi kita bikin penjara buat diri kita sendiri. Jadi harus agak hati-hati tuh. Emang iya dengan begitu kita bisa lebih fokus. Emang iya, emang benar dengan begitu kita bisa lebih on the line gitu. Kita bisa tetap di garis yang lurus, nggak belok kanan kiri. Cuma secara nggak langsung itu jadi nutup kemungkinan lain di hidup kita kalau kita terlalu fokus di satu hal. Ya itu yang tadi ku bilang, bikin penjara buat diri kalian sendiri. Bisa jadi baik dan bisa jadi buruk kalau emang kalian sebegitunya untuk mencari hal ini. Ya emang butuh fokus ya, emang nggak boleh kemana-mana, di situ aja. Cuma kalau kaliannya belum se urgent itu, atau kalian masih ngerasa kalau nggak deh, kayaknya ini kalau ku terusin bakal ngerusak diri sendiri, ya beberapa kalau yang tadi ku bilang tuh, kalian lagi semangat, kalian punya mimpi, kalian berencana, tapi nggak ada eksekusinya kan, malah jadi capek mikir nggak ngapa-ngapain gitu kan, jadi penjara buat diri sendiri juga kan. Makanya di atasnya ada Ten of Swords ini yang ku bilang. Jadi kalian terjebak, terperangkap, terpenjara dalam dalam pikiran kalian sendiri, terusan muter hal yang sama diulang-ulang kayak gitu. Dan di sini nggak ada, aku lihat nggak ada pentacles kan, nggak ada coins kan, jadi kalian kayaknya nggak terlalu grounded juga sih. Awalnya dari feeling dari kehilangan sesuatu yang berharga gitu, deket, yang sepenting itu, yang deket banget gitu kaitannya dengan emosional kalian, di hati kalian gitu. Cuma gara-gara itu kalian malah jadi overthinking, malah jadi ya emang kalian jadi punya mimpi, punya rencana, cuma aksinya di mana gitu. Nggak ada pentacles di sini, nggak berasa grounded dari tadi yang aku dapat di sini. Nggak berasa grounded, nggak berasa si rencananya jadi berbuah aksi nyata. Aku nggak ngerasa gitu. Ini cuma jadi rencana aja, jadi manifesto. Manifesto tuh kayak, ya jadi kayak rencana di pikiran kalian aja, jadi ambisi yang nggak tahu harus disalurkannya kemana. Mungkin kalau ngelihat di sini Hanging Man di sini, aku bisa ngerti kenapa dia menghalangi dia crossing the Four of Cups di sini. Mungkin kalau kalian bisa lebih ikhlas, bisa lebih melepaskan apa yang udah hilang yang udah hilang di diri kalian ini,
semua perjalanan ini nggak perlu terjadi, kalian nggak perlu ketemu the devil. Jadi udah cukup aja yang hilang, ya udahlah, nggak perlu aku cari lagi, aku ikhlasin aja, kayak gitu. Nggak perlu jadi ambisius, nggak perlu ngerasa nggak kok aku pantas dapetin yang lebih baik terus nyari yang lebih baik kayak gitu. Nggak, kita nggak akan ketemu the devil kalau begitu. Tapi kalau kita nggak ketemu the devil, kita juga nggak akan ketemu the star, nggak akan ada mimpi baru, nggak akan ada harapan baru. Iya, jadi aku balikinnya ke kalian aja kali ya, Taurus. Aduh, lama banget lagi, tembus ke 20 menitan. Jadi tolong di apa ya, diwaspadai, tolong hati-hati dengan isi kepala kalian ke depannya. Jangan jadi terpenjara dalam pikiran kalian, dalam rencana yang kalian bikin untuk mengisi si rasa kehilangan, kekosongan ini. Ya Taurus, kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.